Abdullah. Rahasia itu hanya kau yang tahu, namun aku tak mau jadi tuh. Film ini berfokus pada karakter Azam, Ana Altafunnisa, dan Furqon. Semuanya adalah mahasiswa asal Indonesia di Kairo. Film dimulai dengan premis ada seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Azam. Baru pulang dari kuliah, dilanjutkan belanja ke pasar untuk keperluan membuat tempe. Kegiatan itu ia tekuni selama kuliah di Mesir, sebagai sumber penghasilannya untuk bertahan hidup dan memenuhi biaya pendidikannya. Beberapa kali jasanya dipakai untuk membuat hidangan di acara-acara kedutaan. Di sana ia mengenal Eliana, anak dari seorang diplomat dubes Indonesia yang ada di Kairo. Tanpa disadari ternyata Eliana menaruh hati pada Azam. Harus diakui pula, beberapa kali Azam terpesona oleh kecantikan Eliana. Di acara lain yang digelar di kedutaan, Azam juga diminta membuat hidangan ikan bakar, menjadi juru masak. Saat itu ia bertemu Furqon, yang kebetulan menghadiri acara itu sebagai tamu. Furqon adalah teman Azam, namun Furqon adalah bentuk yang sangat kontras dibanding Azam. Furqon bisa dibilang sudah sangat sukses, pendidikannya berjalan lancar dan mulus tanpa rintangan, bahkan sebentar lagi mendapat gelar S2. Sedangkan Azam, kuliah 9 tahun bahkan belum lulus juga. Sebelum acara itu selesai, Azam pulang duluan. Namun Eliana dengan keranjingan menelpon Azam yang sudah tertidur lelap. Karena dering telepon sangat mengganggu, akhirnya Azam angkat. Dalam percakapan itu, Eliana bilang mau memberikan Azam hadiah yang tidak akan dilupakan seumur hidup, berupa ciuman spesial. Azam sebagai anak baik-baik syok dong. Wajahnya auto pucat. Lalu Azam bilang bahwa itu bukan hadiah, tapi musibah. Eliana merasa terhina dan marah karena ciuman darinya dianggap musibah. Azam menutup telepon secara sepihak. Di tempat dan waktu yang berbeda, dalam obrolan Azam bersama Pak Ali, supir Pak Dubes, rencananya Azam mau dikenalkan dengan seorang gadis, putri seorang kiai. Namun Azam sudah minder duluan merasa dirinya yang notabene mahasiswa nyambil jualan tempe dan bakso, merasa tidak layak melamar putri seorang kiai. Namun karena hatinya meronta-ronta dan kagum akan sosok gadis yang diceritakan Pak Ali, akhirnya ia berusaha. Dengan keyakinan kuat, Azam mendatangi Ustadz Mujab untuk minta tolong melamar mahasiswi bernama Ana Altafunnisa, putri kiai itu. Tapi Azam dikejutkan oleh sebuah fakta bahwa gadis tersebut sudah lebih dulu dilamar oleh Furqon, temannya sendiri. Azam bisa dibilang disalib, atau kecolongan lebih tepatnya. Azam merasa ekspektasinya runtuh seketika. Lebih parahnya lagi, ternyata Azam ini nggak pernah melihat Ana sama sekali. Hanya bermodal firasat saja, ia sudah yakin untuk mempersunting Ana. Azam dibuat semakin insecure, merasa bagai sampah, merasa tidak sepadan dan merasa semakin tidak layak mendambakan Ana. Karena sekarang Ana sedang proses mau menempuh pendidikan S2, sedangkan dirinya 9 tahun kuliah tak kunjung lulus. Apalagi ketika dirinya dibandingkan dengan Furqon yang sudah menjadi kandidat doktor. Azam semakin frustasi ketika diberikan analogi bahwa seandainya datang 2 orang laki-laki, satunya giat belajar dan satunya sibuk membuat tempe dan bakso, maka sudah barang tentu calon mertua manapun akan lebih memilih lelaki yang giat belajar. Sedangkan di tempat yang berbeda, Ana sedang bimbang antara menerima ataukah menolak lamaran Furqon. Karena Ana tidak mengenal secara personal, ia ragu apakah kelak bisa mencintainya. Di hotel tempat Furqon menginap, ia menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku bernama Sarah Zivself, mahasiswi Universitas Kairo. 2 bulan sebelumnya, Furqon dan Sarah sempat berkenalan di perpustakaan. Furqon heran kenapa Sarah bisa tahu kediamannya dan nomor teleponnya. Lalu dengan tanpa sungkan, Sarah mengajak Furqon makan di restoran Abu Syakar. Saat pendidikannya terombang-ambing, Azam bahkan masih sering mengirim uang ke rumahnya di desa untuk keperluan ibu dan adik-adiknya, termasuk uang untuk DP motor adiknya. Azam adalah anomali dari gambaran mahasiswa pada umumnya. Tinggal di perantauan untuk menimba ilmu, tidak dikirimi uang, justru ia yang mengirim ke kampung. Kembali ke Furqon. Di suatu pagi tiba-tiba ia tersadar dari tidurnya. Dan yang lebih membingungkan lagi, ia bangun dalam keadaan telanjang. Pakaiannya berserakan.
Juga ada pesan di laptop yang menyala dari wanita yang sudah menipunya. Pesan itu berupa ancaman untuk mentransfer uang sebesar $200.000. Furqan pusing dong, lalu berusaha mencari jalan keluar. Kemudian, di tempat yang berbeda, sebuah pertemuan yang tak disangka-sangka. Azam bertemu Ana Altavunisa, gadis yang rencananya hendak ia pinang, walaupun belum pernah bertemu. Dan saat ini pun, mereka masih dalam keadaan belum saling mengenal. Di sebuah angkutan umum, Ana menyapa Azam terlebih dahulu. Tidak ada maksud lain hanya untuk bertanya toko buku. Lalu Azam memberinya petunjuk, dan kebetulan Azam juga berhenti di halte yang sama. FYI, dari perawakan dan penampilan Azam, Ana sudah menduga kalau pria di bangku sebelah adalah orang Indonesia. Berselang beberapa waktu setelah Azam belanja, Azam melihat dua gadis berhijab sedang menangis terisak di sebuah halte. Salah satunya adalah gadis yang tadi sempat bertanya padanya di bis. Sebagai lelaki sejati dan sesama orang Indonesia, ia langsung turun dong, menanyakan ada apa gerangan. Sampai nangis terseduh-seduh begitu. Ternyata temannya Ana kecopetan. Lalu sekonyong-konyong mereka turun dari bis untuk mengejar si pencopet. Sementara Ana tanpa disadari kitabnya tertinggal di dalam bis. Apesnya lagi dia nggak punya duit sama sekali untuk ongkos pulang. Azam yang prihatin seketika beraksi, membawa gadis itu dengan taksinya tadi, mengejar bus di mana kitab yang baru dibeli tertinggal. Dengan kecepatan cahaya, taksi itu ngebut semau-maunya. Meskipun Ana dan temannya terombang-ambing, terguncang dan terhempas di dalam taksi itu. Akhirnya bus yang dicari itu terkejar juga. Mereka menghentikan bus itu lalu mengambil kitabnya. Ana langsung berbunga-bunga dong. Berterima kasih pada Azam dan mungkin sejak saat itu ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Uniknya sampai saat itu juga Azam masih belum sadar bahwa wanita yang ada di depannya adalah gadis yang beberapa waktu lalu hendak ia hitbah, namun urung karena keburu minder. Saat Azam hendak pulang dengan rasa yang bergejolak, Ana memberanikan diri bertanya nama lelaki yang telah menolongnya. Namun entah kenapa Azam menjawab bahwa namanya adalah Abdullah. Senyum Ana mengembang lalu menggumamkan nama Abdullah. Ini adalah part 1, bagian berikutnya akan aku unggah beberapa hari ke depan. Lihat perolehan viewsnya dulu. Dasar aku mata duitan. Cukup sekian video singkat dari saya, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga follow akun Instagram saya @fuad_mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.